Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Hoirunisa dengan NIM 230201508 dengan rekan-rekan saya yaitu Saya Mutiara dengan NIM 230201509. Saya Salsadi Afranda dengan NIM 23020150004. Saya Syafana Kotrunada Ridwan dengan NIM 23020115039. kami dari kelompok 12, kelas 5A, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi untuk mata kuliah akuntansi manajemen dengan pokok bahasan penilaian kinerja. Materi ini kami susun di bawah bimbingan dosen kami, Bapak Bambang Tutuko. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Untuk pertama-tama akan dipresentasikan oleh Syafana Khairunada. Untuk Syafana dipersilahkan. Baik, yang pertama, definisi dan tujuan penilaian kinerja. Definisi penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik aktivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya itu memotivasi karyawan agar bekerja sesuai standar perilaku yang diinginkan. Yang kedua, mendorong pencapaian sasaran organisasi. Yang ketiga, menjamin efektivitas dan efisien penggunaan sumber daya. Next. Manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui motivasi karyawan. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan terkait promosi, transfer, dan pemberhentian. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keempat, memberikan umpan balik bagi karyawan mengenai hasil kerja mereka. Yang kelima, menjadi dasar dalam distribusi penghargaan, kompensasi, dan reward. Next. Ukuran kinerja. Terdapat tiga macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajer, yaitu ukuran kinerja tunggal, ukuran kriteria beragam, ukuran kriteria gabungan. Yang pertama, ukuran kriteria tunggal. Hanya menggunakan satu ukuran kriteria untuk menilai kinerja manajer. Contohnya itu laba atau profitabilitas. Manajer produksi yang diukur kinerjanya dan sudah mencapai target kuantitas produk dalam jangka waktu tertentu kemungkinan mengabaikan pertimbangan mutu lainnya. Kelemahannya itu ukuran tunggal sering tidak mencerminkan kinerja secara menyeluruh karena tidak mempertimbangkan faktor lain seperti efisiensi, biaya, dan produktivitas. Next. Yang kedua ada ukuran kriteria beragam. Kriteria beragam merupakan cara untuk mengatasi kelemahan kriteria tunggal dalam pengukuran kinerja. Tujuan penggunaannya agar manajer yang diukur kinerjanya mengarahkan usahanya ke berbagai kinerja. Contohnya, manajer divisi suatu perusahaan diukur kinerjanya dengan berbagai kriteria dapat mencakup A. Profitabilitas, B. Pangsa pasar, C. Produktivitas, D. Pengembangan karyawan, E. Tanggung jawab sosial, F. Keseimbangan antara sasaran jangka pendek dan panjang. Kelebihannya itu menilai kinerja lebih objektif karena mencakup berbagai aspek. Kelemahannya itu sulit menentukan bobot atau tingkat kepentingan tiap kriteria karena bisa memunculkan persepsi subjektif antar manajer. Next. Yang terakhir ada ukuran kriteria gabungan. Menggabungkan beberapa ukuran dengan bobot tertentu untuk mendapatkan satu nilai total kinerja. Contoh kinerja gabungan yaitu seorang manajer divisi dinilai berdasarkan dua unsur, profitabilitas dengan bobot 4 dan pangsa pasar dengan bobot 6. Jika profitabilitas diberi nilai 8 dan pangsa pasar 6, maka total nilai gabungannya sama dengan 4 dikali 8 plus 6 dikali 6 sama dengan 20. Tujuannya itu untuk menyeimbangkan penilaian antara berbagai aspek yang relevan bagi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara. Baik, terima kasih Syafana. Selanjutnya itu ada tahap penilaian kinerja. Pertama, ada penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab.
Tahap awal penilaian kinerja dimulai dengan penetapan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang berwenang di dalamnya. Setiap manajer harus memiliki wewenang yang sejalan dengan tanggung jawabnya agar mampu mencapai sasaran yang ditetapkan. Jika tanggung jawab tidak diimbangi dengan wewenang, akan muncul ketidakefisienan dan menurunnya motivasi kerja. Karena itu, batas tanggung jawab perlu ditetapkan secara jelas sebagai dasar penilaian kinerja yang objektif. Dalam penetapan ini, diperhatikan 3 hal, yaitu kriteria penetapan tanggung jawab, tipe pusat pertanggungjawaban, dan karakteristik pusat pertanggungjawaban. Next. Selanjutnya ada penetapan kriteria kinerja bagi setiap pusat pertanggungjawaban. Manajemen puncak harus memastikan setiap manajer bertindak selaras dengan sasaran perusahaan melalui kesesuaian antara tujuan organisasi dan tujuan individu yang dinilai berdasarkan kriteria kinerja. Pada perusahaan berorientasi laba, kinerja tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga dari pangsa pasar, pemanfaatan sumber daya manusia, citra perusahaan, dan keunggulan produk. Dalam menetapkan kriteria kinerja manajer, perlu dipertimbangkan beberapa faktor, yaitu dapat diukur atau tidaknya kriteria, rentang waktu sumber daya dan biaya, bobot yang diperhitungkan atas kriteria, dan tipe kriteria yang digunakan, dan aspek perilaku yang ditimbulkan. Boleh next? Selanjutnya, ada pengukuran kinerja sesungguhnya. Setelah manajer ditetapkan pada bagian dan kriteria kinerjanya, tahap berikutnya adalah pengukuran kinerja sesungguhnya atas hasil aktivitas di bawah wewenangnya. Meskipun bersifat objektif dan rutin, pengukuran kinerja dapat memunculkan perilaku tidak semestinya, seperti manipulasi informasi untuk melindungi kepentingan pribadi. Hal ini dilakukan dengan memengaruhi data atau pesan yang disampaikan agar tampak menguntungkan di hadapan atasan. Bentuk perilaku tersebut antara lain perataan, pencendongan, permainan, serta penonjolan atau pelanggaran aturan. Next. Selanjutnya ada pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan dan pelaporan hasilnya. Dalam evaluasi kinerja, hasil pengukuran periodik dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada manajer terkait sebagai umpan balik atas efisiensi dan efektivitas kinerjanya. Agar laporan kinerja berfungsi optimal, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat perincian laporan disesuaikan dengan jenjang manajer. Semakin tinggi tingkat manajer, semakin ringkas laporannya. Yang kedua, pisahkan unsur terkendali dan tidak terkendali agar tanggung jawab manajer jelas. Yang ketiga, cantumkan penyimpangan positif maupun negatif. Yang keempat, terbitkan laporan secara rutin, minimal sekali sebulan atau lebih sering jika diperlukan. Yang kelima, sesuaikan isi laporan dengan kebutuhan pemakai, seperti manajemen puncak, ringkasan menyeluruh dengan fokus pada peristiwa penting. Kemudian ada manajer menengah, informasi lebih rinci untuk pengawasan harian. Selanjutnya ada manajer bawah, informasi sederhana dan relevan sesuai wewenang. Yang keenam, boleh next sebelumnya. Gunakan bentuk penyajian yang mudah dipahami, seperti grafik, rasio, dan perbandingan antar periode untuk menunjukkan kemajuan atau kemunduran kinerja. Boleh next? Selanjutnya, ada penegakan perilaku dan tindakan yang diinginkan untuk mencegah terulangnya perilaku yang tidak diinginkan. Tahap akhir penilaian kinerja adalah tindakan koreksi, yaitu menegakkan perilaku yang diinginkan dan mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Penilaian kinerja tidak hanya menilai hasil, tetapi juga perilaku yang digunakan untuk mencapainya. Karena hasil yang baik dengan perilaku yang salah bukan tujuan yang benar. Organisasi perlu mengevaluasi perilaku dan hasil sekaligus. Hasil di masa depan dapat ditingkatkan melalui penghargaan atas perilaku positif dan pencegahan perilaku negatif.
Sistem penghargaan harus memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian sasaran organisasi agar memotivasi individu secara efektif. Motivasi dapat bersifat ex ante atau muncul sebelum tindakan karena harapan akan penghargaan. Nah, selanjutnya ada ex post, muncul sesudah tindakan karena penghargaan atas hasil yang telah dicapai. Sistem akuntansi berperan penting dengan menyediakan data kuantitatif untuk menentukan bentuk dan distribusi penghargaan, serta mengidentifikasi bidang yang memerlukan perbaikan perilaku demi peningkatan dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Baik, terima kasih, Ara. Baik, selanjutnya ada peran informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban. Next. Penilaian kinerja pusat pendapatan. Di mana informasi akuntansi yang dipakai sebagai ukuran kinerja manajer pusat pendapatan adalah pendapatan. Jika pusat pendapatan hanya menjual produk atau jasa kepada pihak luar perusahaan, pengukuran pendapatan dilaksanakan dengan mudah, yaitu dengan cara mengalihkan kuantitas produk atau jasa yang dijual dengan harga jual yang dibebankan kepada pelanggan. Untuk pengukuran kinerja pusat pendapatan, seluruh pendapatan baik yang berasal dari transaksi, penjualan produk, atau jasa kepada pihak luar perusahaan maupun dari transfer produk atau jasa kepada pusat pertanggungjawaban lain dalam perusahaan, dipakai sebagai tolak ukur kinerja manajer pusat pendapatan. Next. Selanjutnya ada penilaian kinerja pusat biaya, di mana informasi akuntansi yang dipakai sebagai ukuran kinerja manajer pusat biaya adalah biaya. Banyak masalah yang timbul dalam pengukuran biaya sebagai ukuran kinerja, karena tidak ada biaya yang 100% dapat dikendalikan oleh manajer yang memiliki wewenang untuk mengendalikan pusat biaya. Berikutnya ada masalah yang timbul dalam penggunaan biaya sebagai ukuran kinerja manajer pusat biaya adalah yang pertama ada masalah perilaku biaya, yang kedua masalah hubungan biaya dengan pusat biaya, yang ketiga, masalah jangka waktu. Yang keempat, masalah tanggung jawab ganda. Next. Selanjutnya penilaian kinerja pusat laba, di mana perataan laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut. Untuk yang menghubungkan laba yang diperoleh pusat laba dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba. Kembalian investasi atau return on investment atau seringkali disingkat dengan ROI, dan residual income atau sering disebut dengan RI, ukuran lain yang dapat gunakan untuk mengukur kinerja manajer pusat adalah laba dan produktivitas. Kembalian investasi dihitung dengan membagi laba dengan investasi. Residual income dihitung dengan mengurangi laba dengan beban modal atau merupakan persentase beban modal dikali investasi. Berikutnya ada rumus kembalian investasi, yaitu ROI sama dengan laba dibagi investasi. Dan rumus yang kedua ada ROI sama dengan pendapatan dibagi investasi dikali laba dibagi pendapatan. Next. Next. Residual income atau dihitung dengan mengurangi laba yang diperoleh pusat laba dengan beban modal atau capital charge. Tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal ditetapkan oleh kantor pusat. Dalam menghitung residual income, pusat laba dapat menerapkan tarif beban modal yang berbeda untuk aktiva yang memiliki risiko yang berbeda. Keterikatan dana dalam aktiva lancar yang relatif pendek menunjukkan risiko yang lebih rendah dan menyebabkan digunakannya tarif beban modal yang lebih rendah bila dibandingkan dengan tarif beban modal yang diterapkan terhadap aktiva tetap. Terdapat juga keunggulan residual income. Residual income memiliki keunggulan dibandingkan dengan kembalian investasi sebagai pengukuran kinerja manajer pusat laba. Yang pertama, penggunaan residual income sebagai pengukuran kinerja pusat laba mengakibatkan semua pusat laba memiliki sasaran laba yang sama untuk investasi yang sebanding. Kembalian investasi sebagai pengukur kinerja manajer pusat laba memberikan perangsang yang berbeda-beda untuk investasi. Dan yang kedua ada residual income dapat menggunakan tarif beban modal yang berbeda untuk aktiva yang memiliki risiko yang berbeda. Manajer pusat laba umumnya hanya memusatkan investasinya ke dalam aktiva bertujuan khusus atau purpose asset. Next. Selanjutnya ada kelemahan residual income. Sebagai tolak ukur kinerja pusat laba, residual income memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, seperti halnya dengan kembalian investasi, residual income juga hanya mendorong manajer pusat laba memusatkan orientasinya ke tujuan-tujuan jangka pendek. Karena laba dan komponen yang digunakan untuk menghitung laba hanya dibatasi dengan periode akuntansi
yang tidak lebih dari 1 tahun kalender. Yang kedua, seperti halnya dengan kembalian investasi. Residual income sebagai pengukuran kinerja pusat laba sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi aktiva tetap. Yang ketiga, tidak seperti halnya dengan kembalian investasi yang berupa rasio atau persentase. Residual income berupa angka absolut yang tidak dapat digunakan untuk membandingkan kemampuan berbagai pusat laba dalam menghasilkan laba. Perbandingan secara langsung kinerja dua pusat laba tidak dapat dilakukan dengan menggunakan residual income jika dua pusat laba tersebut memiliki rata-rata aktiva yang berbeda. Next. Selanjutnya, produktivitas sebagai pengukur kinerja. Kinerja pusat pertanggungjawaban dapat dinilai dengan produktivitas jika outputnya dapat diukur secara kuantitatif. Karena produktivitas merupakan perbandingan antara output dan input. Oleh karena itu, pusat biaya kebijakan seperti humas, SDM, dan akuntansi tidak dapat diukur dengan produktivitas. Sebaliknya, pusat biaya teknik, pusat pemasaran, pusat laba, dan pusat investasi dapat dinilai produktivitasnya. Definisi produktivitas. Produktivitas berhubungan dengan kemampuan menghasilkan keluaran atau output secara efisien dari berbagai masukan atau input. Masukan dapat berupa bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, energi, dan aktiva tetap. Pengukuran produktivitas dilakukan dengan mengukur perubahan produktivitas agar dapat menilai usaha perbaikan yang dilakukan. Hasil pengukuran ini juga dapat digunakan secara perspektif untuk pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Selanjutnya, produktivitas parsial. Produktivitas parsial adalah pengukuran produktivitas yang dilakukan untuk satu jenis masukan tertentu, misalnya tenaga kerja, bahan baku, atau mesin. Di sini ada di sini ada rumus rasio produktivitas, yaitu rasio produktivitas sama dengan keluaran dibagi pemasukan. Keluaran atau output yaitu jumlah hasil produksi yang dihasilkan. Selanjutnya ada masukan atau input, yaitu sumber daya yang digunakan seperti jam kerja, bahan baku, atau biaya. Jika keduanya dinyatakan dalam bentuk fisik, misal unit produk dan jam kerja, maka disebut ukuran produktivitas operasional. Selanjutnya, jika dinyatakan dalam bentuk uang atau rupiah, maka disebut ukuran produktivitas keuangan. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu divisi X menghasilkan 11.000 unit produk dengan memakai 1.100 jam tenaga kerja. Dengan keterangan harga jualnya yaitu Rp25 per unit dan upah tenaga kerjanya Rp10.000 per jam. Untuk penghitungan produktivitas operasional yaitu produktivitas sama dengan 11.000 unit dibagi 1.100 jam sama dengan 10 unit per jam. Artinya setiap jam kerja menghasilkan 10 unit produk. Untuk penghitungan B, yaitu produktivitas keuangan, yaitu pendapatan sama dengan 11.000 unit dikali Rp25 sama dengan Rp275.000. Untuk biaya tenaga kerja, 1.100 jam dikali Rp10 sama dengan Rp11.000. Untuk rumusnya itu produktivitas keuangan sama dengan Rp275.000 dibagi Rp11.000 sama dengan 25. Artinya setiap Rp1 biaya tenaga kerja menghasilkan Rp25 pendapatan. Selanjutnya, dalam proses produksi bisa terjadi pertukaran atau trade-off antara produktivitas satu jenis masukan dengan masukan lain. Karena itu perlu dilakukan pengukuran produktivitas total agar manajer bisa menilai kinerja secara menyeluruh. Selanjutnya ada produktivitas total, yaitu pengukuran produktivitas total bisa dilakukan dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, tanpa adanya pertukaran antar masukan. Yang kedua, dengan mempertimbangkan adanya pertukaran antar masukan. Selanjutnya ada contoh juga di sini, manajer divisi X membandingkan produktivitas tahun 2022 dengan 2021 untuk menilai hasil dari perbaikan proses produksi. Bisa dilihat dalam rasio produktivitas gambar 924. Untuk
tenaga kerja pada tahun 2021 ada 10, untuk tahun 2022 ada 11, dan untuk bahan baku tahun 2021 ada 1, untuk tahun 2022 1,25. Artinya produktivitas tenaga kerja meningkat dari 10 menjadi 11, dan produktivitas bahan baku meningkat dari 1 menjadi 1,25. Selanjutnya, ukuran produktivitas yang dihubungkan dengan laba. Salah satu cara untuk menilai perubahan produktivitas adalah dengan menghitung dampak perubahan produktivitas terhadap laba tahun kini. Ukuran ini disebut Profit Linked Productivity yang memberikan informasi yang akan membantu manajemen untuk memahami pentingnya perubahan produktivitas secara ekonomi. Untuk menghubungkan perubahan produktivitas dengan laba tahun kini, diperlukan langkah berikut ini. Yang pertama, menghitung kuantitas masukan tahun kini jika tidak ada perubahan produktivitas yang terjadi atau disebut kuantitas bebas perubahan produktivitas. Yang kedua, menghitung kuantitas masukan yang dihitung pada langkah pertama dikalikan dengan harga persatuan masukan. Yang ketiga, membandingkan hasil perhitungan pada langkah kedua dibandingkan dengan hasil kali kuantitas masukan sesungguhnya tahun kini dengan harga persatuan masukan sesungguhnya untuk menghitung produktivitas yang dihubungkan dengan laba. Selanjutnya, aspek perilaku dalam penilaian kinerja dengan menggunakan informasi akuntansi. Informasi akuntansi digunakan dalam penilaian kinerja manajer karena mencerminkan nilai sumber daya yang digunakan dan dikorbankan untuk mencapai tujuan perusahaan. Informasi ini juga bersifat objektif sehingga dapat menjadi dasar penilaian yang adil. Namun muncul kemungkinan reaksi negatif dari manajer terhadap penilaian berbasis akuntansi. Hal ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Faktor yang pertama yaitu hubungan antara struktur organisasi dengan struktur pelaporan keuangan. Faktor yang kedua yaitu tingkat partisipasi dalam penetapan standar. Faktor yang terakhir yaitu tingkat pemahaman manajemen terhadap informasi akuntansi dan sistem akuntansi. Baik, kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu penilaian kinerja adalah proses menilai efektivitas kerja organisasi atau karyawan berdasarkan sasaran tertentu untuk mencapai tujuan secara efisien. Tujuannya untuk memotivasi, meningkatkan produktivitas, dan mendukung keputusan manajerial. Pengukuran dilakukan melalui kriteria tunggal, beragam, atau gabungan, serta berdasarkan pusat tanggung jawab seperti pusat pendapatan dan pusat biaya guna menilai efisiensi dan efektivitas kerja. Oke, baik. Untuk presentasi kali ini dicukupkan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.